Barcelona di tangan yang tepat. Di musim pertamanya bersama FC Barcelona, pelatih asal Jerman Hansi Flick benar-benar membawa perubahan besar. Klub Grana kini terlihat seperti tim yang berbeda di bawah asuhan pelatih berusia 60 tahun tersebut, dan kini mulai bermimpi untuk bisa meraih treble setelah musim lalu gagal mengangkat trofi. Barca saat ini telah memimpin klasemen di La Liga dan telah lolos ke semifinal Copa del Rey dan baru saja mengamankan tempat di perempat final Liga Champions. Nottingham Forest yang berinovasi City Ground untuk ambisi di Eropa. Nottingham Forest telah mengkonfirmasi bahwa proyek ambisius untuk bisa merenovasi City Ground dapat dimulai paling cepat musim depan. Salah satu fokus utama dalam proyek ini adalah pengganti dari Peter Taylor-Stein yang telah berusia 60 tahun dengan tribun yang baru yang nantinya berkapasitas 10.000 kursi. Saat ini dengan kapasitas 30.404 kursi, City Ground berada di peringkat ke-15 dalam daftar stadion terbesar di Premier League. Sir Jim Ratcliffe keluhkan perekrutan dari Manchester United. Keowner Manchester United yakni Sir Jim Ratcliffe buka-bukaan terkait kondisi timnya saat ini, yang menilai skuad dari Manchester United saat ini dipenuhi oleh pemain-pemain yang kurang maksimal. Ratcliffe mengetahui bahwa MU tidak memiliki skuad yang kompetitif saat ini. Ia menilai perekrutan pemain MU dalam beberapa tahun terakhir cukup buruk dan itu berdampak kepada performa tim. Mason Mount sudah kembali berlatih di tim utama Setan Merah. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Playmaker mereka yakni Mason Mount dilaporkan sudah kembali berlatih di tim utama Setan Merah. The Athletic melaporkan sang playmaker ikut dalam sesi latihan Manchester United jelang melawan Real Sociedad yang dilaporkan berada dalam kondisi yang prima. Ia telah mengikuti semua sesi latihan MU dan kini telah menandakan sang pemain sudah bisa comeback dalam waktu yang dekat. Bakal bangun stadion baru, MU harus siap menderita. Manchester United bakal membangun stadion baru yang rampung 5 tahun lagi. Selama periode tersebut, Setan Merah harus siap menderita di dalam maupun di luar lapangan. Ada potensi MU bakal kesulitan berprestasi layaknya Arsenal dan juga Tottenham Hotspur saat membangun stadion yang baru, sebab sebagian besar pengeluaran klub akan tersedot ke sana. Final Carabao Cup, Trent Alexander-Arnold berpotensi absen. Ada kabar untuk Liverpool jelang final Carabao Cup di akhir pekan ini. Trent Alexander-Arnold kini berpotensi absen, sementara Ibrahim Konate diragukan untuk bisa bermain. Terkait kondisi kedua pemain belakangan andalannya tersebut, manajer Liverpool yakni Arne Slot punya dua jawaban berbeda. Trent kemungkinan besar absen karena kondisi cedera terlihat lebih parah daripada Konate. Konate disebut cuma kelelahan dan cuma butuh istirahat sebelum siap dimainkan di laga final. Carabao Cup adalah salah satu dari dua trofi terakhir yang bisa didatangkan Liverpool di musim ini selain Liga Premier Inggris. Mo Salah cuekin Darwin Nunez yang gagal penalti. Liverpool kalah dalam adu penalti kontra PSG di babak 16 besar, dan salah satu algojo yang gagal yakni Darwin Nunez dicuekin oleh Mo Salah. Nunez sendiri tampak terpukul karena gagal menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan Mo Salah tidak menyalami Nunez. Kemudian setelah Nunez yakni Curtis Jones yang gagal juga turut tidak disalami oleh Mohamed Salah. Andrew Robertson kalah melulu tiap kali tanding di hari ulang tahun. Hari ulang tahun mestinya terasa spesial untuk Andrew Robertson, tetapi apa spek Liverpool itu selalu tumbang tiap kali tanding tepat di hari ulang tahunnya. 11 Maret 2025 menjadi hari ulang tahun yang ke-31 untuk Robertson. Pada hari yang spesial itu Liverpool kalah dari PSG di Anfield Stadium. Hasil serupa kembali didapatkan oleh Robertson di 3 tahun yang lalu. Ia merasakan kekalahan 0-1 di markas Bournemouth pada laga Premier League di tanggal 11 Maret 2023. Hasil Arsenal versus PSV Eindhoven. Arsenal dan PSV Eindhoven bermain imbang 2-2 dalam laga leg kedua 16 besar Liga Champions. Dua gol Arsenal masing-masing dicetakkan oleh Alexander Zinchenko dan juga Declan Rice. Sedang PSV memaksakan hasil imbang lewat gol dari Ivan Perisic dan juga Cohen. Dengan hasil ini, Arsenal berhak melenggang ke babak 8 besar dengan kemenangan agregat 9-3 usai menang 7-1 di leg pertama.
Real Madrid lolos ke 8 besar. Real Madrid sukses mengalahkan Atletico Madrid lewat drama adu penalti dengan skor 1-0 dan skor akhir 2-4 dalam laga leg kedua 16 besar. Gol dari Conor Gallagher di babak pertama membuat agregat menjadi imbang 2-2 dan skor berimbang hingga waktu normal dan dilanjutkan dengan extra time. Pemenang pun harus ditentukan lewat adu penalti dan di babak ini Antonio Rudiger sebagai penendang terakhir dari El Real sukses memastikan kemenangan bagi Real Madrid. Aston Villa bungkam Klub Brugge. Aston Villa sukses membungkam Klub Brugge dengan skor akhir 3-0 dalam laga leg kedua 16 besar Liga Champions. Aston Villa sukses memecah kebuntuan di menit ke-50 lewat tembakan dari Marco Asensio. 7 menit berselang Ian Mason membawa tuan rumah memimpin 2-0. Hanya 4 menit kemudian Aston Villa lagi-lagi mencetakkan gol. Tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa waktu normal. Skor 3-0 untuk kemenangan Aston Villa menjadi hasil akhir di laga tersebut. Gol penalti dari Julian Alvarez dianulir saat skor penalti 1-2 ketika Julian Alvarez maju sebagai eksekutor kedua bagi Atletico. Julian Alvarez melepas tendangan keras saat mengambil penalti dan bola masuk ke gawang walaupun dia terpeleset. Awalnya wasit Simon menyatakan sepakan Alvarez menjadi gol dan skor menjadi imbang 2-2. Namun sayangnya kemudian ada panggilan dari VAR. Momen saat Alvarez terpeleset diteliti lebih lanjut oleh VAR dan pada saat tayangan VAR terlihat ada sentuhan lain dari Alvarez saat terpeleset. Jadi ini dihitung 2 sentuhan yang dilakukan oleh Julian Alvarez dan gol pemain asal Argentina tersebut kemudian resmi dianulir. Alexander Zinchenko berpeluang tinggalkan Arsenal. Mikel Arteta akan mengadakan pembicaraan dengan Alexander Zinchenko mengenai masa depannya di Arsenal setelah musim ini berakhir. Namun semakin kuat dugaan bahwa bek kiri asal Ukraina tersebut akan meninggalkan Emirates Stadium di musim panas nanti. Dengan kontraknya yang hanya tersisa 1 tahun, Arsenal kemungkinan akan melepasnya agar tidak kehilangan sang pemain secara gratis di tahun berikutnya. Viktor Gyökeres melanjutkan karir di Premier League. Striker asal Swedia yakni Viktor Gyökeres dikabarkan ingin melanjutkan karirnya di Premier League jika ia meninggalkan Sporting Lisbon di musim panas. United berambisi menyatukan kembali Amorim dengan Gyökeres, namun mereka harus bersaing dengan klub banyak Eropa. Top Eropa. Di antaranya ada Arsenal, Chelsea, Liverpool hingga Manchester City. Bayern Munchen saingi Madrid untuk transfer bintang Manchester United. Asa Real Madrid untuk bisa mendatangkan Diogo Dalot di musim panas nanti menemui kendala baru. Mereka harus bersaing dengan Bayern Munchen untuk transfer back Manchester United tersebut. Dilansir oleh tim Talk Vincent Kompany sendiri yang meminta memboyong Dalot menuju Bayern Munchen. Yang menyukai karakteristik dari Dalot yang bisa versatile. Sang back bisa bermain sebagai bek kanan dan juga bek kiri dengan sama baiknya. Jika Munchen dan Madrid melepaskan tawaran yang bagus, MU dikabarkan siap menjual Dalot di musim panas nanti. Arda Güler siap tinggalkan Real Madrid. Arda Güler penyerang muda milik Real Madrid dikabarkan siap meninggalkan Santiago Bernabeu di musim panas ini. Pemain asal Turki itu telah menarik minat dua raksasa Serie A yakni AC Milan dan juga Inter Milan yang dikabarkan siap memberikan kesempatan untuk bisa bermain lebih sering. Meskipun Güler sempat menunjukkan potensi dengan mencetakkan 6 gol dalam 10 pertandingan La Liga di musim lalu, dia tampak kesulitan mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Güler dan perwakilannya melihat bahwa Serie A sebagai liga yang ideal untuk perkembangan dari karir Arda Güler nanti, terutama setelah melihat kesuksesan rekan timnya di timnas Turki yakni Kenan Yildiz yang telah menikmati bermain secara reguler di Juventus. Winger timnas Ghana ini bakal gantikan Marcus Rashford di Manchester United. Ada kabar baru seputar siapa pengganti Rashford di Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah tersebut dilaporkan Ghana mengincar sosok Anthony Semenyo dari Bournemouth sebagai penggantinya. Kauset melaporkan MU kepincut dengan Semenyo berkat aksi impresifnya di musim ini. Sang winger di musim ini tampil tajam. Ia berhasil mengemaskan 9 gol dan juga 5 assist untuk Bournemouth sejauh ini. Jika MU tidak mengucurkan dana dalam jumlah yang besar, mereka diyakini bakal sulit untuk bisa mengamankan jasa pemain dari timnas Ghana tersebut. MU siap jegal Arsenal untuk transfer bomber Juventus.
Rencana Arsenal untuk bisa mendatangkan Dusan Vlahovic di musim panas nanti menemui kendala baru. Rival domestik mereka yakni Manchester United dilaporkan juga berminat kepada pemain milik Juventus tersebut. Menurut laporan dari Give Me Sport, MU memutuskan untuk bisa mendatangkan Vlahovic sebagai pengganti dari Rasmus Højlund. Striker muda MU itu performanya tergolong mengecewakan di musim ini, sehingga ia bakal dijual oleh manajemen dari Setan Merah. Dikabarkan bayaran sekitar 30 juta euro dikabarkan sudah cukup untuk bisa mendatangkan striker timnas Serbia tersebut. Pesiwar Bahrain kepada Indonesia, kami seperti lawan Belanda. Timnas Bahrain melancarkan pesiwar ketika hadapi Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Garuda disindir seperti timnas Belanda karena pemain naturalisasi. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi Indonesia tak menyurutkan nyali dari Bahrain. Pasukan dari Dragan Talajic bertekad meraih poin penuh saat bentrok dengan Garuda di Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Talajic jelang kualifikasi Piala Dunia. Dia menegaskan pasukannya tak gentar meski akan menghadapi timnas Indonesia yang dianggap seperti Belanda.